Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelah SIPA 1 ya. Aku videokan lagi dengan Pak. Silakan untuk memimpin doa dulu untuk kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Perhatian seluruhnya, di tempat duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita membaca doa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siap, gerak. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelah SIPA 1 bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit nggak? Ada. Sehat semua. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Pak absen dulu satu persatu. Sebelah SIPA 1. Aditya Prayoga, Ahmad Saputra, Dian Saputra, Dipa Gusniati, Elisa Ayu Lestari, Esi Rianti, Hadir, Pak. Imam Iskandar, Henry Maritasari, Hadir, Pak. Kade Ayu, Omang Dia Rahayu, Hadir, Pak. Dona Rahma Prihatini, Kernawati, Hadir, Pak. Mutiara Anggita, Hadir, Pak. Nanda Ismail, Rahmatul Awalia, Pak. Revi Hardiansa. Sakit ya? Tidak masuk berarti hari ini. Ada suratnya ya. Ri Paul Kairusa, Linda, Rian Febrianto, Solehatun, Hadir, Pak. Sugiati, Hadir, Pak. Supri. Hadir, Pak. Oh, tak masuk ya. Ferdi Irawan, Vina Meriana. Anak yang belum dipanggil namanya? Siapa? Siapa? Risnada Paria. Oh iya, lewat tadi ya. Risnada Paria. Oke, ada lagi yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya? Minggu pertemuan yang lalu kita sudah belajar di pertemuan awal semester 6 yaitu lompat kangkang ya. Iya, Pak. Ada yang ingat apa itu lompat kangkang? Lompat yang lompat terbuka lebar. Iya, lompat dengan kaki yang terbuka lebar. Nanti kemarin kita sudah melakukan lompatannya dengan melewati media. Apa media yang kemarin? Peti. Ya, masih ingat peti ya. Kemudian untuk hari ini ya, kemarin juga sudah Pak sampaikan kan di pertemuan minggu lalu bahwa hari ini kita belajar tentang pergaulan sehat untuk remaja ya, sudah Pak tampilkan gitu ya, untuk pergaulan sehat ya. Tujuannya ya, kalau untuk tujuan pembelajarannya coba bisa dibaca itu oleh Anda, Anda. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami hakikat sehat dan hakikat remaja. 2. Memahami hakikat pergaulan sehat bagi remaja. 3. Memahami dan mendeskripsikan penyebab pergaulan tidak sehat bagi remaja. Ya, kira-kira itu tujuannya. Untuk tujuannya, kemudian untuk manfaatnya jelas. Terus apa? Kita belajar pergaulan sehat itu supaya kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Jadi itu untuk manfaat yang sangat itu bikin kehidupan sehari-hari. Ya, untuk sebelum kita memulai
kita. Hari ini kita sebelum belajar kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan untuk memimpin dari dirijen. Ya, semuanya berdiri ya. Ya, semangat. Kemudian kalian sudah baris berkelompok ini ya? Ya, silakan sudah berbaris berkelompok. Tetapi Pak inginnya kalian duduknya membentuk sebuah kelompok supaya untuk memudahkan kalian nanti untuk berdiskusi. Sebelum Pak tampilkan materi melalui PowerPoint dan nanti ada video juga. Silakan cobakan dikondisikan seperti ini. Kemudian nanti penilaian kognitif atau pengetahuan nanti Pak akan bagikan LKPD ya. Kalian ada yang mengerjakan soal grup pilihan ganda. Kemudian penilaian psikomotor atau praktek. Penilaian praktek ini kapan dinilai? Nanti dinilai pada saat kalian mempresentasikan hasil belajar kalian hari ini. Dari LKPD yang Pak bagikan nanti kalian kerjakan berdasarkan hasil pengamatan materi baik itu dari PowerPoint atau nanti dari video pembelajaran. Nah, itu di penilaian psikomotor prakteknya nanti pada saat kalian maju melakukan presentasi berdasarkan hasil pengamatan materi sebelumnya ya, atau pengamatan materi dari media PowerPoint dan pengamatan materi nanti dari ada video pembelajaran. Oke ya, jadi silakan kalian lihat nih. Untuk materi kita hari ini sudah disampaikan tadi ada tujuan pembelajaran ya. Kemudian itu apa itu hakikat? Coba bantu Pak untuk membacanya. Komang dia coba Bang, coba baca teman-teman. Hakikat pergaulan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau berpolitisan yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian seseorang
pergaulan sehat bagi remaja ya. Lanjut. Di sana ada menurut WHO, coba Imam. Rian, coba Rian. Sudah bilang Rian. Hakikat sehat menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut merupakan sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, maupun lingkungan. Oke, itu kalau menurut WHO ya. Jadi kita ambil garis bawahnya, itu sehat adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut merupakan sehat secara keseluruhan baik jasmani, rohani, maupun lingkungan. kalau kita bicara sehat tentang WHO, Pak Rasa yang ada di kelas ini, di ruangan ini hari ini, bisa diambil kesimpulan sehat ya. Lanjut, hakikat remaja, coba si Rian. Iya, Pak Ingat ya, Rian. Hakikat remaja. Masa remaja disebut juga masa ketika seseorang melalui mulai dibangun menjadi diri, memiliki kehendak untuk bebas dalam memilih dan memberikan suatu prinsip pada masa ini. Mereka rentan terkena pengaruh positif dan negatif dari pergaulan dan dengan teman-temannya. Iya, itu hakikat remaja. Jadi kita hati-hati dalam bergaul ya. Kalau kita banyak teman yang memberikan pengaruh negatif, nanti kita bisa negatif, tapi banyak yang positif, nanti kita positif. Artinya harus pandai-pandai memilih teman, bukan pilih-pilih ya. Dalam artian harus pandai-pandai. Lanjut, ciri-ciri remaja. Siapa yang ingin membacakan ciri-ciri remaja sebelum Pak tunjuk nih? Siapa? Ya, silakan. Ciri-ciri remaja. Remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejujuran, kejiwaan, sosial maupun emosional. Ya, itu ciri-ciri dari Remaja. apakah kalian termasuk sekarang? Ya, termasuk ya. Lanjut, ciri-ciri khusus remaja. Kadek, ayo coba deh. Nah, Ciri-ciri khusus masa remaja. Masa yang penting, masa transisi, masa perubahan, masa bermasalah, masa pencarian identitas, masa munculnya ketakutan, masa yang tidak realistis, masa menuju dewasa. iya, jadi ada berapa itu? Ada berapa itu? Ciri-ciri khususnya. Kalau Pak lihat, kalian ini di ciri keempat banyak ya. Ciri bermasalah. Oke, lanjut. Selanjutnya karakteristik perilaku dan pribadi remaja dari kelompok 2 coba. Ya, silakan. Dengan memahami karakteristik remaja, orang tua atau guru akan lebih mampu merespon secara positif dan mencetuskan solusi efektif terhadap beragam permasalahan yang menimpa para remaja. Ya, lanjut. Itu ya untuk karakteristik perilaku dan pribadi remaja. Kalian sambil amati ya, sambil amati nanti karena ini jadi bahan kalian untuk mengerjakan LKPD kalian baik secara individu ataupun nanti secara kelompok untuk presentasi pengambilan nilai prakteknya. Kemudian lanjut di C, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja kelompok 1 coba Pak Bintang. Ya. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja meliputi perubahan transisi biologis, kognitif, dan sosial. Ya, jadi untuk karakteristiknya ada pertumbuhan dan perkembangan remaja meliputi perubahan transisi biologis, kognitif, dan sosial. Ya, biologis contohnya yang tadi belum untuk laki-laki ya, yang tadi belum ada kumis, sekarang sudah ada kumis. Ada pertumbuhan secara biologis di tubuhnya. Ya, yang perempuan yang waktu SD dia belum mengalami proses pendewasaan, yaitu dalam artian apa istilah perempuan itu? Kata matahari ya. Ya itu kan ini ya apa namanya istilahnya. Ya sekarang sudah mengalami itu untuk biologisnya. Kemudian untuk kognitif itu tadi kognitif apa? Pengetahuan ya. Iya pengetahuan yang tadi pengetahuannya hanya mungkin
belum mengenal internet, sekarang sudah mengenal internet. Banyak lagi ya untuk pengetahuan. Di sekolah tentunya banyak kita belajar tentang pengetahuan. Kemudian ada sosial, yang tadinya hanya memiliki 1-2 orang teman, dengan dia menambah usianya, makin banyak dia punya teman. Misalnya contoh kalian yang berkecimpung di OSIS ya, organisasi OSIS ya, banyak pergaulan-pergaulan sosial yang kalian alami. Lanjut, fase-fase penting pada masa remaja. Balik ke kelompok 3 coba. Kelompok 4 ya, kelompok 4. Ya, kelompoknya si Pian. Silakan. Fase-fase penting pada masa remaja. Pertama yaitu fase puerel. Puerel berasal dari kata puer, yang artinya anak besar. Pada fase ini antara anak laki-laki dan perempuan mulai memisahkan diri. Begitupun sebaliknya, anak perempuan memisahkan diri dengan anak laki-laki. Iya, jadi harus sudah mulai dalam hal-hal pribadi tertentu ya, harus sudah mulai ada kelompokan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Makanya mungkin kalian ingat waktu kita olahraga di semester ganjil yang lalu, ketika belajar misalnya tentang sepak bola atau apa, Pak sering memisahkan kalian antara perempuannya dan laki-laki. Ya. Kemudian lanjut untuk fase negatif. Masuk ke kelompok 3 sekarang nih Pak. Kelompok 3 tadi siapa yang membaca? Fase negatif. Pada fase ini remaja sering bersikap negatif. Di antara ciri-ciri remaja mempunyai sikap negatif adalah cenderung apatis terhadap segala sesuatunya, penuh keraguan, tidak pasti, tidak senang, tidak setuju dan sebagainya. Iya, jadi fase negatif ini ada kata kuncinya apa itu? Apatis. Pak pernah dulu sampaikan apatis. Ya. Apa itu apatis? Cuek, ya. Jadi misal ada sampah di depan, ya. Kalau tidak diingatkan, ya, tidak diingatkan, coba sampahnya diambil dibuang pada tempatnya. Nah, kalau dia merasa memiliki, dia tidak lagi apatis, dia tidak lagi cuek, ya. Jadi ini fase yang cenderung dimiliki oleh seorang remaja, karena ini termasuk ke fase yang negatif. Hilangkan nanti ya. Atau teman sebangku kita nih ada yang tidak sekolah hari ini misalnya. Besoknya begitu dia sekolah cak tidak biasa deh. Kalau kita bertanya lah Mal, kenapa kamu kemarin tidak sekolah? Ada perhatiannya di sana. Ya. Tapi perhatian jangan modus. Ya. Lain antara perhatian dengan modus. Ya dia ya. Ada kita modus ya. Ya. Nanya misalnya aku tidak sekolah kemarin sakit, anak bawa buah dah kayak main di rumah bawa buah. Ya, jadi memang kita tahu alasan kenapa teman kita tidak sekolah. Misalnya ada sampah di luar ruangan itu, kita tahu oh ini depan kelas saya jadi diambil. Jadi tidak lagi apatis, ya. Penuh keraguan, sering ya, bimbang, ya. Kemudian tidak senang, sering dia tidak senang. Ya, kelas sebelah dapat juara 1 futsal misalnya, wah kelas kita mulai. Ya, mulai. Kawan dapat juara 1 dia mulai. Ya, ini tidak senang, itu dikurangi nanti. Kemudian lanjut fase pubertas. Lanjut fase pubertas. Balik lagi kelompok 1A. Silakan. Ambil nyaman ya fase ini. Fase pubertas. Pada fase ini terdapat ciri-ciri khusus dengan perubahan-perubahan yang mencolok dari remaja, seperti perbedaan bentuk wajah laki-laki terlihat berbentuk persegi, sedangkan wajah perempuan terlihat berbentuk bulat. Iya. Di buku kalian ada itu? Coba kalau ada referensi lain di buku kalian biar menjadi banyak ini ya referensinya. Ya. Itu untuk fase pubertas, ya. Lanjut, hakikat pergaulan tidak sehat bagi remaja. Jadi ada hakikat pergaulan yang tidak sehat. Lanjut, silakan dibaca masuk lagi ke kelompok 2. Pengertian pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Pergaulan tidak sehat yang dimaksud adalah pergaulan yang melewati batas-batas norma timuran yang ada.
pergaulan tidak sehat. Itu ada berbagai macam faktornya. Lanjut di kelompok 3, kelompok jadian. Penyebab pergaulan tidak sehat. Faktor penyebab pergaulan tidak sehat. Faktor orang tua, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kesenjangan, kegagalan remaja menyerap norma, faktor agama dan iman, perubahan zaman. Ya, ada berapa faktor jadian? 7 ya. Yang paling dominan dari penyebab pergaulan tidak sehat ini kalau menurut kalian tuh faktor keberapa? Kegagalan Ya, boleh silakan Bu ini nanti ya menurut kalian yang paling dominan. Apakah di perubahan zaman karena zaman sekarang yang serba canggih? Iya. Lanjut, ciri-ciri pergaulan tidak sehat ini ada ciri-cirinya nih, ada 7 ciri-cirinya. Silakan dibaca. Kelompok 4, kelompok 4. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1. Menghamburkan harta untuk memenuhi hasrat seksualnya. Ya, ini menarik dibahas nanti. 2. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan harta. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Pikiran, emosi yang tidak stabil dan lingkungan pergaulan. Ya. 5. Bersikap tidak sabar. 6. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 7. Terjerumus dalam pesta narkoba. Oke, kita penguatan ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1, ada menghamburkan harta untuk memenuhi hasrat seksualnya. Ya, banyak ada yang melakukan ini untuk untuk remaja. Ya, nah ini dihindari karena kalau kita berbicara seksual sudah pernah Pak sampaikan di materi-materi budaya hidup sehat waktu kalian kelas 10 atau di materi yang lainnya, itu adalah hal yang sakral ya, hal yang suci ya, yang tidak boleh sembarangan dilakukan. Kemudian untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan harta. Nah ini sekarang banyak fenomena anak-anak yang masuk ke ranah judi online. Ya, main slot, ya, pasang token misalnya. Ini dapat namanya, dapat uang dalam jumlah besar. Ya, nah ini berarti ini artinya ini pergaulan yang tidak sehat. Nah, dengan kalian sudah menempuh pendidikan di sekolah kita ini, kalian tahu ini pergaulan tidak sehat, tapi kalian harus menghindari ya hal itu. Ya, oke lanjut. Dampak pengaruh pergaulan tidak sehat bagi remaja, silakan dilanjutkan. Ya, boleh kelompok 2 Anda. Silakan, ada di bukunya. Ya, silakan. Nah, kan ada di bukunya. Boleh baca yang di layar. Yang A. Resiko terhadap pergaulan tidak sehat. Melakukan hubungan seks bebas merupakan akibat awal dari pergaulan bebas yang akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Ya. Yang B. Bahaya pergaulan bebas. Bahaya yang diakibatkan hubungan pranikah juga mencakup bahaya bagi perkembangan mental atau Fisik, ya, psikis, kejiwaan, fisik dan masa depan remaja. Risiko terhadap pergaulan tidak sehat, contohnya banyak. Kakak kalian banyak yang berhenti jika baru pas 12, bentar lagi ujian, ya. Nah, itu pergaulan tidak sehat, kenapa kalian lakukan? Dan menurut agama itu sangat dilarang, ya, dosa besar itu, ya. Kemudian masuk di bahaya pergaulan bebas, bahayanya yang akibatkan hubungan pranikah juga mencakup bahaya bagi perkembangan mental, psikis. Ya, bahaya ini kalau dia sudah kena mental itu, ya. Kalau sudah kena mental ini dia tahu ya, dia kan anak poli, dia bagaimana kalau dalam pertandingan mental itu sudah kena. Ya, kita susah untuk mencapai kemenangan. Ya, kemudian fisik, nah fisiknya ini nanti cenderung kelihatan, ya. Anak-anak remaja ibarat bunga yang lagi mekar-mekarnya itu harus sedang cantik-cantiknya, sedang ganteng-gantengnya. Ya, wajahnya itu sedang mereka ya, sedang merah merona ibarat itu. Ini tidak bawa aja lesu, gusur, ya, tidak mandi sebulan misalkan, ya. Kemudian dan masa depan lah, masa depan. Kalau kita berhenti sekolah, bagaimana masa depan kita? Ya, bukan berarti orang-orang yang tidak sekolah tidak memiliki masa depan ya. Tetap ada orang banyak orang-orang sukses tanpa dia sekolah banyak.
tetapi setidaknya kita sudah punya modal kalau kita sekolah. Ya, oke lanjut. Hakikat sosial pada masa remaja, silakan lanjutkan. Siapa yang maju sekarang? Kelompok masih kelompok 2. Silakan. Hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini penting nih. Menurut Sandro Tingkat 2019, Ya. teman sebaya atau bukan adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Iya. Jadi di sini ada hakikat sosial pada masa remaja. Pak yakin di antara kalian ada punya teman. Ada yang teman dekat, ya. Kemudian ada yang sekedar kenal. Penting ini ya, karena kalau Pak sendiri menganggap teman itu adalah apa? Motivator. Ya, tapi maka tadi cari teman yang mempunyai dampak positif untuk kita, bukan dampak yang negatif. Kalau kalian bergaul punya teman ngajak main slot, masih judi online, ya hindari ngajak yang kadang tidak jelas, ya main game yang tidak ada manfaatnya. Pak tidak melarang kalian untuk bermain game misalnya, ya silakan kalau kalian memang hobi di sana, ya. Tapi apa manfaatnya kalau kalian bermain game misalnya? Apa manfaatnya? Ya, Pak tidak melarang itu. Artinya kita tetap harus melek kemajuan zamannya, tetap harus kita melek teknologi, ya apa itu perkembangan zamannya, mulai dari hobi-hobi kalian itu, ya. Lanjut. Strategi mencari teman dekat. Nah, ini ada strateginya, bukan strategi mencari pacar ya, tapi strategi mencari teman dekat. Jadi Berapa? Lanjut. Iya. Iya. Jujur. Iya. Iya, kalau kalian mau mencari teman dekat ya, kalau teman sekedar kenal banyak kan, kalau teman dekat ya ini strateginya. Jadi ada interaksi sosial yang baik, kemudian bersikap menyenangkan, yang jelas nyambung dari cerita. Ya, oke kita ngomong ke timur dia ke barat, ya, oke kita ngomong ke selatan dia ke utara, ujung-ujungnya kita timur dia barat, anu benturan diri, kan nggak nyambung, ya. Kemudian bersikap menyenangkan, baik dan penuh perhatian. Makanya tadi tidak apatis, dia tidak cuek, menyimak. Kalau kalian teman sebangku nih, kalau teman sebangku, temanmu ada yang tidak sekolah hari ini, besok ketika dia sekolah, kalian bertanya, ya, kenapa kamu kemarin tidak sekolah? Oh iya, Anda dari tidak sekolah kemarin karena motorku rusak. Terus motorku sudah benar belum? Belum. Tapi kalau belum benar besok lewat aku deh. Nah, itu kan sudah termasuk manfaat teman ya. Ya, jadi itu apa manfaatnya kita punya teman baik, punya teman dekat seperti itu. Lanjut. Dampak negatif dari penolakan teman. Silakan dibaca tuh. Dampak negatif dari penolakan teman. Yang pertama, anak akan merasa kesepian karena kebutuhan sosial mereka tidak dipenuhi. Ya. Dua, anak merasa tidak bahagia dan tidak aman. Tiga, anak kurang memiliki pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk menjalani sosialisasi. Empat, anak mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Lima, anak akan hidup dalam ketidakpastian tentang reaksi sosial terhadapnya. Ada yang di sini merasa kesepian? Ada? Tidak ya. Lanjut. Hubungan dengan orang tua ini sangat penting kita bahas nih, hubungan dengan orang tua. Pak pengen yang baca ini si siapa? Rian ya. Silakan. hubungan dengan orang tua. Masa remaja adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat, melampaui tingkat yang pernah terjadi pada masa anak-anak. Ya. Masa remaja adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat, melampaui tingkat yang pernah terjadi pada masa anak-anak. Ada yang belum masuk konflik dengan orang tuanya? Tidak ada. Itu lah. Ada. Ada ya. Pak hanya berpesan kepada kalian, satu hal yang tidak boleh kita lawan adalah orang tua. Ya.
Ya, dalam artian apa? Kalau kalian merasa pendapat kalian benar, ya, belum tentu pendapat orang tua salah. Ya, kalian merasa benar seperti apa? Ya, karena wah aku ini kan sekolah Pak. Ibu udah sekolah dulu. Ya, versi orang tua mungkin dari segi pengalamannya. Ya, yang jelas mereka lebih pengalaman daripada kita. Itu dengan Pak Satu, ketika kalian berbeda pendapat dengan orang tua, jangan pernah merasa pendapat kalian yang paling benar. Ya, kalian harus mengambil dari dua sisi ya, dari dua sisi. Ya, kemudian lanjut hambatan pertumbuhan remaja. Silakan dibaca. Pertumbuhan remaja. Hambatan pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika faktor internal dan eksternal roboh serta hancur, remaja akan tumbuh secara negatif sehingga sifat-sifat pesimis, hedonis, kriminal akan mendominasi karakternya. Ya, jadi sifat-sifat itu ya yang mendominasi. Nanti kalau ada pertanyaan apa itu silakan nanti pada saat presentasi. Pada saat kalian diskusi kelompok, kalian siapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok-kelompok penyaji nanti. Ini banyak hal-hal istilah-istilah baru yang perlu kita bahas nanti, ya. Kemudian tantangan dunia modern terhadap remaja. Lanjut, silakan dibaca. Masih di kelompok 4. Habiskan dulu nih. Giliran. Tantangan dunia modern terhadap remaja. Zaman globalisasi seperti saat ini, dunia seolah-olah tidak memiliki batas. Perubahan yang terjadi di era modern berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, mempelajari proses perubahan sosial ditunjukkan sebagai pijakan dalam berpikir dan menentukan langkah ke depan. Iya, tantangan dunia modern terhadap remaja. Jadi remaja itu punya tantangan terhadap dunia modern ini ya. Ini seperti Pak sampaikan. Kemajuan teknologi itu adalah ibarat dua mata pisau. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau pisau yang satu kalian untuk gunakan untuk iris bawang, untuk iris cabai, masak mie, itu hasilnya masak mie yang enak, dimakan mengenyangkan perut. Itu kira-kira analogi itu. Tetapi kalau pisau itu kalian untuk membunuh orang, nanti kalian bisa penjara kena pidana. Ya, atau kalian tidak menggunakannya dengan hati-hati, kalian terluka. Ya, kira-kira seperti itu untuk kemajuan teknologi itu sendiri. Lanjut hambatan yang dialami oleh remaja. Sekarang Pak putarkan video ya. Kalian amati videonya. Di sini Pak sudah siapkan satu video pembelajaran mengenai pergaulan sehat oleh remaja. Kedengaran dan suaranya? Terus saya masuk ke materi. Apa itu pergaulan sehat? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun juga pergaulan yang negatif. Dan sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting, 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan kesejahteraan sosial. Nah, dan pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan norma baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Nah, yang dimaksud norma adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya.
Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan sehat. Nah, pergaulan sehat memiliki karakteristik diantaranya yaitu yang pertama berakhlak mulia, yang kedua senantiasa berprasangka baik, yang ketiga pemaaf, yang keempat jauh dari rasa iri dan dengki, kelima mempunyai sifat malu, yang keenam berusaha menepati janji, yang tujuh sopan dalam bertutur kata, 8 selalu senyum dan mengucap salam ketika bertemu, 9 selalu mengingat pada kebaikan, 10 mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, 11 membantu teman yang kesusahan, 12 memberi nasihat baik, dan yang terakhir tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, selanjutnya faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru yang sebaliknya? Nah, berikut adalah faktor-faktor pergaulan sehat. Yang pertama ada kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misal, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Nah, tetapi standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Nah, remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahir bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Nah, kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka yang mungkin itu bukanlah kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. Dan yang kedua, kebebasan emosional. Pada umumnya remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dipanggilkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan tertentu secara bersama-sama. Nah, dalam hal ini orang tua bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Dan metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik, maka anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan, sehingga jadi video itu adalah materi juga sesuai dengan pergaulan sehat yang sudah Pak sampaikan melalui PowerPoint tadi. Ada lagi lokasi video. Ya. Sekarang Pak punya LKPD, ada Pak D sesuai dengan pokoknya. Di sini nanti ada LKPD berupa soal pilihan ganda. Ya, pilihan ganda ini nanti kalian kerjakan. Ya, untuk penilaian apa ini? Pilihan ganda tadi. Pilihan apa? Apa itu kalau materi? Penilaian? Iya, kognitif, pengetahuan. Kemudian nanti ada
di soal uraiannya itu adalah untuk kalian mendapatkan nilai praktek. Jadi di soal uraian itu kalian diminta untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya itu sesuai dengan apa yang ditanyakan itu di depan. Ya, oke ya. Dilanjutkan ini kelompok 1. Untuk nama-nama kelompok silakan diisi nanti di ini ya, di atas sudut ini ya. Silakan. Oke. Silakan diisi. Ambil referensinya dari buku apa? Buku cetaknya atau buku paketnya. Ya. Kemudian nanti berdasarkan yang sudah kita amati di video tadi. Silakan mulai dikerjakan. Ya. Silakan ya. Yang bilang ganda nanti kalian diskusi di dalam boleh, semua juga boleh. Untuk urutan diskusi nanti langsung kelompok 1. Coba siapkan nanti moderatornya siapa, yang membaca jawabannya siapa, diskusinya. Kemudian nanti kelompok 1, kelompok yang lain bertanya. Lalu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya, silakan. Koreanya di bawah. Ya, di sini juga boleh. Enak di sini ya. Untuk uraiannya dikerjakan di sebelahnya. Ya. Coba sini. Tuh. Ini kan soal ini. Nah, itu jawabannya di sini. Jadi kalian tidak perlu balik. Ayo kelompok 4. Yang pilihan ganda langsung dilingkari di sana ya. Apa? Tongkrongan kelompok bermain yang pengembangan diri itu termasuk ya. Contoh kalian ikut eskul di sekolah itu pergaulan sehat ya. Cinta alam. Kalian misalnya dalam kegiatan pramuka ada hiking, masuk ya. Karang Taruna kelompok apa kepemudaan di desa, ya, masuk ya. Nah itu macam apa ini? Ya. Ya langsung dilingkari. Ya lanjut di ininya, di soal uraian, ya. Silakan, yang tulisannya cukup, silakan langsung ke uraian. Ya untuk ini, yang uraiannya, langsung di uraiannya, di uraian ya sekarang ya. Ya di uraiannya, kerjakan di sini ya. Ya nanti kalian maju untuk menyampaikan hasil jawaban yang uraiannya. Ini Pak. Iya. Ini ada berapa tadi itu? Nah, sekarang fokus ke ini. Ini apa namanya? Uraian. Ini tinggalkan tulisannya. Ya, fokus ke ini.
lanjut ke uraian ya. Lanjut ke uraian ya. Uraian kerjakan di sebelahnya. Di sini, di sini. Di sini. Iya, di sini kasih jawaban. Apa tuh soal nomor 1? Ya, apa itu? Ini ada apa buat? Mesti diberi buku catatan apa? Berapa soal nomornya? 3 kan? Nah itu yang nanti kalian presentasikan ya. Siapkan siapa moderator ya? Iya, yang 3 itu. Yang murid itu nanti yang jadi bahan diskusi ya, presentasi ke depan ya. Silakan. Tulisannya orasi, kalian macamnya ya. Bersama nama kelompoknya yang lupa. Nah, silakan lanjut. Isi. 5 menit lagi kita langsung ini ya. Presentasi ya, betul ya. Hasil ininya diskusinya. Berapa menit sudah? 48. Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 siap-siap untuk presentasi ke depan. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan ya. Masing-masing kelompok siapkan 1 pertanyaan ya. Untuk kalian silakan nanti kelompok 1 yang pertanyaannya kalian itu ya. Sesuai dengan ini kalian. Biar lebih cepat. Ya. Jadi kalau tak siapkan kayak kemarin malah kalian ngaku ini. Pertanyaannya kan boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan terkait dengan dalam tadi. Biar kita lihat di sini. Silakan kelompok 1. Ya silakan maju orang 4 silakan. Maju kan silakan. Nanti saya menjawab. Ya. Orang 5 ya. Yang 5 moderator. Baik, kita mulai diskusinya. Perkenalkan dulu kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya siapa-siapa.
yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik suku, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Yang nomor 2. Nomor 2, uraikan faktor penyebab pergaulan tidak sehat. Ya. Faktor penyebab pergaulan tidak sehat: agama dan iman, perubahan zaman, kesenjangan, kurang kontrol. Nomor 3. Berdasarkan identifikasi dan diskusi yang Anda lakukan, uraikan bagaimana pengaruh keluarga yang broken home terhadap pergaulan bebas remaja. Pengaruh keluarga broken home sangat penting terhadap pergaulan bebas remaja karena dapat remaja itu bisa kekurangan kasih sayang, bisa Kasih saya kan. Terus tidak ada yang mempedulikan selain diri sendiri. ya, sekarang silakan dibuka sesi pertanyaannya dari masing-masing kelompok peserta. Silakan, moderator. Baiklah, bagi teman-teman yang tidak betul paham, jika teman-teman ada yang ditanyakan, Masing-masing silakan kelompok, bertanya. Pak minta satu pertanyaan ya. Dari kelompok 2. Silakan. Langsung dijawab nanti. Ya, kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu sulit meninggalkan pergaulan bebas? Ya, pertanyaannya bagus. Dari siapa tadi? Kita kan namanya Nanda ya. Nanda. Ya, silakan dijawab oleh kelompok penyanyi. Kenapa seseorang sangat sulit untuk meninggalkan pergaulan bebas? Karena dia sudah terbiasa akan kebiasaannya itu, dan jadi dia sangat sulit untuk meninggalkannya. Harus ada niat dari diri sendiri untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi itu butuh proses. Silakan, kelompok yang lain ada yang bisa bantu jawab nggak? Atau yang ini kelompok penyanyi yang putra apa belum pernah dengar itu suaranya? Yang putra silakan dibuka. Bantu jawab teman itu. Kenapa kita sangat sulit untuk meninggalkan pergaulan bebas? Silakan. Kenapa? Ya silakan bantu jawab. Ada kelompok yang lain yang bisa bantu? Kenapa kita sangat sulit untuk meninggalkan pergaulan bebas? Karena pergaulan bebas itu menyenangkan mungkin ya? Ya? Menyenangkan ya? Itu sudah dijawab tadi oleh kelompok penyanyi. Jadi yang paling penting itu adalah apa? Niat dan apa? Usaha, niat, usaha, kemudian konsisten. Ya. Contoh tadi kita sudah ada pergaulan tidak sehat, misalnya yang hobi sekarang lagi fenomena main slot, judi online. Ayahku tidak lagi nak main. Giliran tak punya uang ngomong tak main, giliran punya uang main lagi dia. Karena dia mendapatkan kesenangan tadi. Coba dia benar-benar ada niat ya, kemudian usaha, kemudian konsisten. Benar-benar kalau tidak ya tidak, sudah berhenti ya berhenti. Ya, itu dari kelompok 2. Lanjut, kelompok 3 pertanyaannya. Ya. Maka kurangnya kasih sayang akan mengakibatkan pergaulan yang tidak sehat. Ya, silakan jawab tuh. Yang laki-laki lah jawab bisa membuat terus yang jawab. Kurang kasih sayang dapat menyebabkan apa? Iya, pergaulan tidak sehat. Siapa yang kurang kasih sayang di sini ya? Dian ya Dian. Oke, silakan jawab. Ya, silakan jawab. Yang laki-laki lah, kalau minta yang laki-laki lah ya. Kalau laki-laki tadi
Bagaimana tanya dia? Moderator, tanya sudah belum dia Kepada kelompok 3, apakah sudah paham? Jelas ya, jawabannya ya. Kelompok 4, Yan. Kelompoknya Yan. Silakan. Izin bertanya, Ya. kenapa seorang remaja Berdirian biar kelihatan ganteng itu. Nah. kenapa seorang remaja harus membatasi pergaulannya? Nah, jawab kelompok PJJ, kenapa harus dibatasi pergaulannya? Karena agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, Pak. Iya, karena supaya tidak terjerumus di dalam pergaulan yang tidak. Oke, kita kasih tunjuk ya untuk kelompok itu ya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan sini mengumpul juga ininya. Ya, silakan untuk kelompok 2 sekarang. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya lanjut silakan sampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari LKPD. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Awaliyah. Perkenalkan, nama saya Mutia Ranita. Saya Rinda Aprilia. Saya dari Samudra. Pertanyaan pertama. Berdasarkan hasil diskusi dan pengalaman Anda, uraikanlah yang dimaksud dengan pergaulan sehat. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan norma baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Uraikanlah faktor penyebab pergaulan tidak sehat. Yang pertama ada faktor komunikasi dengan orang tua, permainan, agama dan iman, kurang perhatian keluarga, kemajuan teknologi, tunjangan dan kurang kontrol. Kelompok 3. Ketiga, berdasarkan identifikasi dan diskusi yang Anda lakukan, uraikanlah bagaimana pengaruh keluarga yang broken home terhadap pergaulan bebas remaja. Keluarga yang broken home berpengaruh tidak baik bagi kesehatan mental, membuat anak yang tidak betah di rumah sehingga terjerumus ke dunia luar. Ya. Silakan untuk satu pertanyaan dari masing-masing kelompok boleh. Moderator silakan dipimpin. Silakan, setiap kelompok bertanya. Mulai dari kelompok 4 ya, kelompok 4 sekarang kita putar. Atau kelompok saya ya, kelompok 1 belum. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 tadi kan dia maju. Oh, silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Ya, dia silakan ya. Ah. Ya. Saya. Mengapa remaja mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ya, pertanyaan dari dia kelompok berapa itu? Kelompok 3. Mengapa remaja mudah terjerumus
terjerumus di dalam pergaulan bebas. Silakan dijawab. Kelompok kedua, siapa yang jawab? Rama, silakan Rama. Karena seorang remaja di dalam kehidupan seorang remaja, di dalam fase remaja, seorang remaja itu selalu ingin mendapatkan kebebasan. Kadang kebebasan yang dia inginkan itu melebihi batas bebas. Jadi dia terjebak dalam pergaulan bebas. Nah, itu jawabannya. Bagaimana ya? Ya? Lanjut kelompok yang lain. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok siapa? Ada masih? Oh ya silakan. Silakan. Lama tadi. Silakan. Ya. Mengapa kemajuan teknologi berpengaruh pada pergaulan sehat? Nah, itu bagus pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya. Kenapa kemajuan teknologi berpengaruh terhadap pergaulan sehat tadi? Ya silakan dijawab. Nanda mungkin dijawab ini. Hah? Maaf, silakan Maaf. Apa? Karena pada fase remaja penggunaan teknologi itu terkadang bebas, tidak diawasi oleh orang tuanya, sehingga akses ke media sosial ataupun media-media yang lain yang bersifat negatif bisa mempengaruhi pemikiran, sikap dan tingkah laku remaja tersebut. Apa yang dilihat dari teknologi itu akan ditirunya. Ya. Oke, itu takut yang bagus. Ya. Jadi itu ya, sudah cukup jelas ya. Ya, silakan tutup ke kelompok dua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Oke, lanjut sekarang kelompok 3. Meninggal. 3, silakan kelompok 3. LKPD-nya mana kelompok 2? Kumpul ini Pak. Terima kasih penilaian. Ya, silakan. Sekarang kelompok berapa nih? Siapa moderatornya kelompok 3? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan sehat remaja. Saya Luna Rahmawati Hatini. Saya Bimawati. Saya Kada Ayu Sumari. Saya kelompok 3. Soal yang pertama, berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan kami, bagaimana yang dimaksud dengan pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang kedua, uraikanlah faktor penyebab pergaulan yang tidak sehat. Perubahan zaman, agama dan teman, kesenjangan dan kurang konsentrasi. Dan yang ketiga, berdasarkan identifikasi dan diskusi yang Anda lakukan, uraikanlah bagaimana pengaruh keluarga yang broken home terhadap pergaulan bebas remaja. Pengaruh keluarga yang broken home terhadap pergaulan bebas remaja itu berdampak pada anak dari keluarga yang mengalami broken home tersebut. Nah, anak tersebut akan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga anak tersebut akan mencari perhatian dari orang lain dan bebas bergaul dengan siapapun karena kurangnya kepedulian dari orang tuanya. Baik, setiap kelompok yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan. Kelompok 4. Silakan kelompok 4.
Apa pertanyaannya? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Cara mencegahnya. Ya, silakan langsung dijawab. Moderator silakan dipandu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Caranya menghindari atau menjauhi pergaulan yang menjerumuskan kita ke dalam pergaulan tersebut. Jadi untuk mencegahnya kita hindari ya. Menghindari. Bagaimana yang bertanya tadi? Ferdi. Apakah dapat diterima? Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan tuh kelompok 1 bertanya. Apa contoh dari pergaulan bebas dari anak broken home? Oke, bagus pertanyaan itu. Contoh pergaulan bebas dari anak broken. Sebelum menjawab itu anak broken home itu tahu apa? Apa? Anak broken home adalah anak yang kebetulan orang tuanya berpisah, ya, akibat perceraian atau akibat dari ya itu perceraian ya, untuk broken home itu ya, dia pisah. Jadi antara bapak dan ibu itu sudah tidak tinggal di rumah lagi. Nah, itu apa contohnya? Kata temannya ditanya tadi, apa contohnya? Nah, contohnya mencari tongkrong apa? Kesenangan di luar. Ya. Siapa yang bertanya tadi? Patut bertanya itu. Siapa? Si, ya. Itu contohnya sih. Siapa kalau cari tongkrongan di luar sini? Siapa Rian? Oke, kita jelasin. Ya mungkin Pak tambahkan lagi satu ya. Karena kawan tadi kan bertanya contoh pergaulan bebas dari anak broken home. Nah, rata-rata kebanyakan memang benar yang disampaikan temanmu, dia mencari tongkrongan di luar, mencari kesenangan di luar, bahkan sampai melewati batas. Akhirnya apa? Timbulan nanti yang namanya menggunakan bahaya narkoba. Jadi dia larinya ke penggunaan obat-obat terlarang. Bahkan untuk yang perempuan cenderung nanti ada terjadi kehamilan di luar nikah. Ya, itu ya kira-kira sih ya. Oke, lanjut. Kalau moderator silakan dibantu, kalau cukup Baik, silakan ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dulu untuk kelompok. Ya, lanjut kelompok 4. Ria. Ya. Kelompok 4. Jadilah pertanyaan di kelompok 4, pertanyaan pamungkas. Terakhir. Ya, silakan. Bapak moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil Sudah dijawab sama Kak. diskusi dari kelompok kami tentang pergaulan sehat. Perkenalkan, saya dari Irawan. Saya Sugiati. Saya Salma Terisa. Yang pertama kami bacakan oleh Isnada Karia. Soal yang pertama yaitu berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan, apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah pergaulan yang bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang positif dan
perubahan pikiran, yang keempat perubahan lingkungan pergaulan, dan kelima perubahan tampilan. Yang nomor 3 yaitu identifikasilah bagaimana pengaruh keluarga yang broken home terhadap pergaulan bebas remaja. Keluarga yang broken home menyebabkan anak kekurangan kasih sayang dan merusak mental anak, dan akhirnya anak menjerumuskan ke dalam pergaulan tidak sehat dari kesenangannya. Ya, silakan. Ke kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya, moderator silakan dibantu. Kepada kelompok 3 silakan bertanya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Komanda Rahayu dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara menghindarkan anak yang broken home dari pergaulan bebas? Ya, pertanyaannya bagus itu. Bagaimana cara menghindarkan anak yang broken home dari pergaulan bebas? Karena anak pun tidak pernah minta ya. Orang tuanya berbisa, ya dia tidak pernah minta. Nah, bagaimana itu? Coba kelompok penyaji ditanggapi pertanyaan sama dia itu. Jawab itu. Ya. Silakan, siapa yang jawab? Taruh di pondok ya? Ada kabarnya untuk taruh di pondok, Pak? Ya, silakan. Oke, langsung jawab, silakan. Ya, lanjut. Langsung jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Komedia. Bagaimana? Bagaimana Cara menghindari anak yang broken home dari pergaulan bebas? yaitu dengan cara menasihati dan memberikan arahan atau pengertian agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. Iya. Jadi coba dinasehati ya. Ya, oke, coba Pak menambahkan. Memang kalau anak yang broken home itu apa yang dibutuhkan adalah perhatian, ya, perhatian yang utuh, perhatian yang lebih, karena dia tidak merasakan perhatian yang utuh dari apa? Dari bapak dan ibu. Nah, siapa yang akan bilangin di sini? Kira-kira siapa? Pertama keluarga jelas. Ya, misalnya Nanda nih, ya, Nanda punya sepupu misalnya, sepupunya kebetulan ayah dan ibunya berpisah, bertemu. Nanda sebagai anak sebaya dia harus berusaha memberikan perhatian kepada sepupunya, ya, dekat dengan keluarganya, dekat dengan sepupunya supaya apa dia merasa ada yang memperhatikan, ya. Anak broken home itu harus diperhatikan ya. Siapa pertama adalah keluarga, familinya dulu, orang-orang terdekat dulu, baru nanti ada temannya, sahabatnya, guru di sekolah ya. Guru pengajiannya harus diperhatikan anak-anak. Ya kira-kira itu ya, punya ya. Tuh, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, Rahma. Pak, katanya kan broken home, terus anaknya terpengaruh pergaulan bebas. Nah, apakah semua keluarga yang broken home anaknya akan terpengaruh pergaulan bebas? Jelaskan. Silakan dijawab. Apakah semua anak yang broken home akan terpengaruh pergaulan bebas? Jawabannya apakah semua? Tinggal dipilih tidak atau ya. Jawab dulu, tidak atau semua? Tidak ya? Oke, berarti tidak semua. Jelas ya? Karena itu tergantung dari anaknya sendiri. Iya benar, tergantung dari anak. Terus, apa lagi? Tergantung dari apa yang kita omongin tadi apa tuh? Perhatian dari keluarganya, ya. Ada juga anak yang berkembang sukses, ada anak yang dari berkembang justru dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena faktor dari anaknya itu sendiri. Yang kedua dari lingkungan sekitar. Kebetulan dia berada di keluarga
ada kakeknya sayang sama dia, neneknya yang sayang sama dia, ya. Ada yang seperti itu, justru dia lebih dewasa, lebih baik lagi, ya. Jadi tidak semuanya ya, namanya silakan ditutup, ya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Silakan untuk Bapak. Dan ini yang mana? Baik ya. Jadi sangat pelajar kita hari ini sangat jauh baik sekali. Kalian antusias ya, pelajari materinya. Ini ada LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Coba perhatikan dulu ya. Dari hasil penilaian yang Pak lakukan baik di LKPD dan tadi di Suskomotor di prakteknya, Pak anggap kalian sudah sangat baik ya dalam proses pembelajaran ini ya. Ya, terbukti tadi kalian diskusinya jalannya sangat menarik, ada berbagai macam pertanyaan dari temanmu yang justru yang tidak terpikirkan oleh Pak, kalian sudah bisa sejauh dan seluas itu untuk berpikir mengenai pergaulan sehat atau pergaulan tidak sehat ya. Kemudian kita ambil kesimpulan ya. Jadi apa itu pergaulan sehat? Ya, untuk kesimpulan. Ya. Apa itu pergaulan sehat dan bagaimana untuk menghindarinya? Ya, untuk menghindarinya. Atau untuk mencegah supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Ya. Sehat itu apa? Kesimpulannya sehat. Ada yang bisa menyampaikan sehat itu apa? Sehat. Satu kondisi di mana satu berjalan dengan normal, terus iya tidak dalam keadaan itu kalau kita ambil kesimpulan tentang WHO ya. Jadi Pak simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini bagaimana itu sehat. Sehat adalah suatu keadaan ya yang dapat berjalan bagaimana mestinya ya, kita tidak mengalami sakit ya, baik itu secara fisik, jasmani dan rohani itu psikis atau kejiwaan ya. Contoh tadi ketika kalian ada yang lucu kalian tertawa, itu sehat secara psikis jiwaan. Jadi kalau ada yang lucu masih diam merengut, saya pada tahu nih mungkin ada yang sakit, ada yang salah. Ya, oke itu ya. Kita nanti ketemu minggu depan ya. Nanti kita akan belajar tentang senam lantai ya. Jadi kalian nanti silakan literasi di rumah mengenai senam lantai. Silakan nanti kalian searching juga di Google, di internet mengenai senam lantai. Nanti akan Pak kirimkan link video di grup WA kelas kita supaya nanti kalian mendapatkan sumber referensi mengenai senam lantai. Di depan kita ketemu dengan senam lantai, ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini Pak minta. Tadi siapa yang minta? Anda silakan Anda untuk berdoa untuk kegiatan. Perhatian seluruhnya, di tempat duduk siap dan baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kejokan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Siap gerak. Beri hormat. Selamat pagi anak, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatannya. Silakan persiapkan diri untuk pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.